Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, ya. Selamat datang kembali di workshop series pengembangan aktivitas pembelajaran matematika digital dengan Desmos. Nah, ini kita di pertemuan yang kedua, ya. Di pertemuan yang kedua, di pertemuan yang pertama dulu, minggu lalu ya, di pertemuan pertama minggu lalu, kita bersama-sama telah mempelajari ini ya, kalkulator grafik Desmos. Nah, ini sudah kita pelajari dan nanti atau kalau kalian ingin melihat kembali workshopnya di pertemuan pertama bisa melihat rekamannya. Nah, kemudian yang akan kita lakukan pada minggu kedua ini, yang pertemuan kedua ini, yaitu terkait dengan aktivitas pembelajaran Desmos. Ya, jadi kita beralih. Kalau kemarin menggunakan kalkulator grafik Desmos, nah sekarang kita beralih ke aktivitas pembelajaran Desmos. Nah, nanti ada dua kegiatan utama yang akan kita lakukan. Nanti kita lakukan secara pelan-pelan saja ya. Kita lakukan secara pelan-pelan saja. Nah, yang pertama itu adalah mencari dan menyunting aktivitas pembelajaran yang tersedia di situs web Desmos. Tapi nanti sebelum ini saya coba akan mendemonstrasikan bagaimana seorang guru, ya dashboard guru itu bisa digunakan oleh pendidik untuk mengelola pembelajaran yang menggunakan Desmos. Tapi seperti itu ya, kita awali seperti itu. Nah, nanti untuk itu kalian akan saya undang untuk masuk sebagai siswa atau peserta didik atau mahasiswa ke dalam aktivitas pembelajaran tertentu. Nah, itu yang pertama, baru kemudian mencari dan menyunting ini, dan yang terakhir adalah menggunakan pengembang aktivitas Desmos untuk merancang aktivitas pembelajaran matematika. Nah, untuk yang kedua ini, itu nanti kita bisa membuatnya from the scratch ya, artinya membuatnya dari nol, tapi bisa juga kita mengcopy paste ya, kita mengcopy paste kemudian mengadaptasi dari aktivitas pembelajaran yang sudah tersedia di Desmos. Nah, jadi kurang lebih itu nanti yang akan kita lakukan selama kurang lebih 1,5 jam atau 90 menit. Oke, di sini saya sebelum memulai tak menyapa dulu, di sini sudah ada 21 peserta dengan saya ya. Gimana kabarnya semuanya? Puji Tuhan baik, Pak. Tuhan baik, Pak. Baik, Pak. Puji Tuhan baik, Bapak. Iya, puji Tuhan baik ya. Dan sehat ya? Ya, Pak. Sehat ya. Oke, baguslah. Saraswati gimana? Sehat ya, Saras ya? Sehat, Pak. Oke, ya. Oke, bagus. Rizal gimana kabarnya? Halo, Rizal? Oke, sepertinya tidak bisa mendengar suara saya sepertinya ya. Abigail gimana? Apa kabar Abigail? Oh, puji Tuhan sehat, Pak. Puji Tuhan sehat ya. Kalista, oh ini kok foto profilnya Kalista bukan Kalista ya? Halo Kalista? Halo, Pak. Iya, Pak, saya lagi pakai laptop adik saya. Adiknya namanya siapa Kalista? Indira, Pak. Oh oke. Oh ternyata itu adiknya Kalista ya? Iya, Pak. Oh oke ya ya, baru tahu saya. Oke ya, semoga semuanya sehat dan semangat ya dalam mengikuti workshop pada pagi sampai siang nanti ya. Kita mulai saja. Nah, pertama saya akan mengajak kalian untuk menjadi peserta didik di aktivitas pembelajaran yang sudah saya susun sebelumnya. Ini saya pilih saja aktivitas pembelajaran sembarang ya. Ini sembarang tapi tujuannya hanya untuk menunjukkan bagaimana peran guru dalam mengelola pembelajaran menggunakan ini ya, aktivitas kelasnya Desmos. Desmos Classroom Activities ya istilahnya Desmos itu ya. Nah, caranya jadi kalau kita sudah membuat aktivitas itu kita akan mendapatkan laman aktivitas seperti ini. Nah, di sini misalkan
judulnya variasi lamanya siang hari dan pasar dan PERT. Nah, ini adalah judul ya, judulnya. Kemudian di sini siapakah yang mengembangkan, ini ada pengembangnya di situ. Nanti kalau kalian itu mengedit, itu nanti juga ada tulisannya. Misalkan oleh siapa, diedit oleh siapa. Nah, jadi seperti itu. Bagusnya Desmos seperti itu. Jadi ada sejarahnya gitu ya. Kemudian di sini ada deskripsi. Nah, karena di sini memang saya itu mengadaptasi aktivitasnya Desmos yang judulnya adalah Burning Daylight. Ini saya tulis gitu ya. Aktivitas ini merupakan adaptasi dari ini. Cuma saya sesuaikan konteksnya. Di sini menggunakan Denpasar dibandingkan dengan Perth. Dan ini pun data yang saya pakai merupakan data yang saya unduh, yang saya unduh gitu ya. Yang saya unduh dari timeanddate.com seperti itu. Nah, caranya adalah di dalam laman ini di sini ada tulisan assign. Kalau saya klik assign, nah itu secara default langsung diminta untuk mengassign ke kelas mana. Nah, mungkin kita belum memiliki kelas, ya. Mungkin kita belum memiliki kelas atau secara sengaja itu tidak kita assign, tidak kita tugaskan ke kelas tertentu. Nah, mungkin hanya untuk sementara. Gitu ya. Nah, itu caranya di sini. Ada panah di sini, saya klik. Nah, ini single session code. Jadi yang hanya digunakan untuk sesi tunggal, bukan untuk kelas. Nah, karena saya di sini hanya sementara gitu ya. Nah, di sini saya pakai single session code untuk sesi tunggal saja. Saya klik di sini ada pilihannya. Ini kira-kira diaktifasi selama berapa jam? Apakah 48 jam, 2 hari, 2 minggu atau 1 tahun gitu ya misalkan. Oke lah, saya pilih 1 tahun. Ya. Kemudian create invite code. Nah, saya klik. Nah, dan di sini muncul kodenya. Ini ya, kode yang muncul itu adalah GUG-DTT. Nah, ini nanti yang bisa di-share kepada peserta didik kita masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk melihat dashboard-nya, melihat dashboard dari guru, ya, itu kita bisa klik view dashboard. Dan di sini, nah ini adalah dashboard dari guru. Nah, tapi sembari saya menjelaskan ya, saya akan mengundang kalian untuk masuk di sini sebagai mahasiswa atau sebagai peserta didik ya. Saya copy atau saya salin, kemudian saya drop di chat Zoom. Oke. Apakah sudah nampak tautannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ya, silahkan kalian masuk gitu ya. Nah, silahkan masuk, bisa login atau tidak. Kalau login bisa menggunakan akun Desmos atau bisa menggunakan akun Google. Ya, silahkan, saya tunggu. Nah, di sini secara live ya, secara tersinkronisasi, saya itu bisa melihat ya siapa saja peserta didik saya yang sudah masuk. Nah, inilah disebut sebagai dashboard ya. Dashboard guru itu melihat segala sesuatunya di dalam pengelolaan kelas. Nah, di sini misalkan dan di sini secara default ya, secara default gitu ya, itu diurutkan berdasarkan siapa yang terlebih dahulu masuk. Gitu ya. Misalkan di sini yang pertama kali masuk adalah Sinta, kemudian Faren, kemudian Serina, kemudian Saras, dan seterusnya. Nah, ini diurutkan berdasarkan siapa yang pertama kali masuk. Kalau diubah apakah bisa, Pak? Bisa. Nah, di sini bisa diganti ya urutannya nih. Ini kan awalnya time entered. Saya ganti, saya klik. Oh, misalkan berdasarkan alfabet, boleh. A terlebih dahulu ya, Abigail, Albertus, Anastasia, dan seterusnya. Atau berdasarkan shuffle. Shuffle itu diacak saja. Ini diacak, shuffle itu diacak. Nah, cuma seringkali saya pakai sort by time. Artinya saya ingin melihat siapa yang pertama kali masuk dan siapa yang terakhir sampai siapa yang terakhir kali masuk. Nah, seperti itu. Nah, itu terkait dengan siapa yang masuk. Nah, kemudian kita lihat dari pojok kiri atas, ya, dari pojok kiri atas.
di sini ada 3 bulatan, gitu ya. Di sini ada anonymize, ya, anonymize, ada pacing, dan ada pause. Ada tiga tombol di bagian kiri di sini ya. Dan ada keterangan, ada 24 peserta didik yang sudah masuk ke dalam aktivitas tersebut. Nah, anonymize, ya itu seperti namanya, itu tujuannya adalah untuk menganonimkan peserta didik yang masuk. Contohnya, kalau saya klik, nah di sini semuanya sudah anonim dan apa namanya di kalian coba kalian di situ ada namanya nggak? Itu nama kalian sendiri atau nama orang lain? Coba boleh salah satu Nama orang menanggapi? lain, Pak. Iya, terima kasih Angel. Nama orang lain, ya. Artinya kalau saya anonimkan itu semuanya menjadi nama orang lain dan nama orang lain adalah nama matematikawan, ya. Nama matematikawan zaman dulu sampai zaman sekarang. Ini ada Brahma Gupta, kemudian ada siapa lagi ya yang Esser gitu ya, MC Esser, kemudian ada Hypatia dan seterusnya. Nah, karena di kalian ya, karena di kalian juga ada, jadi kalian bisa tahu, oh berarti nama saya sekarang menjadi ini. Ya, jadi tahu peserta didik pun tahu namanya sekarang berubah menjadi itu. Itu anonymize. Itu biasanya tujuannya bisa digunakan untuk macam-macam ya. Biasanya saya itu agar kalau memperlihatkan pekerjaan peserta didik ke teman-temannya itu agar nggak malu. Misalkan seperti itu dianonimkan dulu. Misalkan seperti itu. Dan masih banyak tujuan lagi yang lain. Itu tergantung dari guru masing-masing saya kira, anonymize. Nah, itu yang pertama anonymize. Dan kemudian yang kedua sekarang. Mungkin ketika kalian menggunakan aktivitas kelas Desmos itu ingin agar peserta didik itu hanya boleh mengakses pada layar-layar tertentu. Misalkan, ketika pertama kali masuk, saya ingin agar peserta didik itu hanya boleh mengakses layar 1 dan 2, dibatasi. Nah, itu gunanya pacing. Ya, pacing. Kalau saya klik, nah saya klik, di sini saya diminta untuk memilih select a screen to start pacing your class. Jadi pilihlah screen atau layar yang bisa diakses oleh peserta didikmu. Nah, saya klik, kemudian saya klik 1 dan 2. Ya, kalau misalnya 3 juga ya seperti itu ya. Tapi di sini yang diklik adalah awal dan akhir. Misalkan awalnya 3 sampai 5, nah seperti ini. Kalau awalnya 1 sampai 2, ya seperti ini. Seperti ini. Oke, sebentar ya. Saya jeda dulu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi seperti itu ya. Tapi seperti ini saja itu belum. Nah, kalau ingin kita restrict, kita batasi, klik restrict to screen 1 to 2. Saya klik. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah tujuan yang kedua. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada intermezzo ya. Nah, itu adalah tombol yang kedua pacing. Nah, jadi di tombol kalian selaku peserta didik itu nggak bisa untuk mengakses layar ketiga, keempat, dan seterusnya nggak bisa. Jadi dibatasi layar pertama dan kedua. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian itu pacing, ya pacing. Terus kemudian mungkin ketika di tengah-tengah pembelajaran itu ada peserta didik yang bertanya, Pak, ini begini, 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 dan ternyata yang tanya itu banyak. Nah, dan Anda ingin menjelaskan itu tidak hanya kepada 1-2 peserta didik, tapi kepada semua peserta didik, kepada semua peserta didik secara klasikal. Nah, berarti kalian
perlu perhatian ya, perlu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, salah satu caranya itu adalah ya dengan menjeda ya, melakukan atau menjeda aktivitas pembelajaran. Nah, caranya diklik pause. Di sini kalau saya klik pause, nah di situ kalian tidak bisa apa-apa. Nah, jadi di layar kalian di situ, di layar kalian sekarang itu muncul warna apa? Abu-abu, Pak. Abu-abu. Ya, jadi aktivitasnya milik dari peserta didik itu di pause ya, dijeda dan abu-abu. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, ini saya aktifkan kembali stop passing ya, stop passing dan tidak saya anonimkan. Nah, itu adalah 3 tombol yang di sini ya, 3 tombol yang di sini. Kemudian yang di sini adalah keterangan ya, keterangan dari nama dari aktivitas yang kalian gunakan. Nah, di situ namanya variasi lamanya siang hari, Denpasar, dan Perth. Tapi kalau saya klik, di sini ada tiga tombol. Tombol yang pertama, Activity Page, itu adalah tombol yang nanti kalau kita klik, itu kita akan ditujukan ke laman yang tadi ya, laman dari aktivitas yang tadi. Nah, yang kedua adalah Switch Dashboard. Nah, coba Switch Dashboard ini coba kalau kita klik apa? Nah, jadi ini adalah tergolong baru di Desmos ini ya. Switch Dashboard ini adalah tergolong baru. Tergolong baru. Tombol yang baru beberapa waktu terakhir ditambahkan oleh Desmos. Nah, ini tujuannya adalah ketika kita misalkan mengajar apa ya istilahnya ya, mata pelajaran, misalkan di waktu yang bersamaan. Jadi jam 7 atau pukul 7 sampai pukul 9 itu kalian mengajar matematika untuk kelas 11A dan 11B misalkan. Dan itu menggunakan dashboard yang berbeda. Nah, itu misalkan dan bisa kalian buka secara bersama-sama, itu kalian bisa men-switch dashboard. Ya, bisa men-switch dashboard. Oh ya, saya akan melihat yang miliknya kelas A, kemudian saya melihat miliknya yang kelas B dan seterusnya. Itu adalah switch dashboard. Nah, yang terakhir, nah ini kalian itu bisa berbagi. Jadi istilahnya di dalam pembelajaran itu istilahnya team teaching. Misalkan dalam satu mata pelajaran itu yang mengajar itu tidak hanya satu guru. Misalkan 2 guru. Nah, ini bisa dilihat oleh 2 guru yang sama tetapi dengan menggunakan laptop yang berbeda. Tapi kalian perlu men-share dashboard. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini dimasukkan email address, tapi yang perlu kalian ketahui email address di sini adalah email address atau alamat surel yang sudah terdaftar di Desmos. Nah, jadi itu. Jadi harus terdaftar di Desmos. Nah, jadi seperti itu. Kalau ingin menambahkan add college, ya juga nggak apa-apa. Kalau banyak sekalipun juga nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Mungkin tidak hanya tim teaching, ya, mungkin juga ini apa itu istilahnya? Misalkan kalian ingin mengajar mata pelajaran matematika, tapi ingin menunjukkan, misalkan sedang diawasi oleh kepala sekolah, misalkan seperti itu ya. Karena kan beberapa waktu itu biasanya kepala sekolah itu memberikan supervisi atau pengawasan. Nah, itu bisa kalian undang untuk sebagai co-teacher istilahnya ya. Jadi yang bersama-sama melihat dashboard guru itu. Nah, itu di sini kita sudah beres di sini. Ini adalah kodenya tadi ya, kodenya tadi. Ini kalau di copy nanti bisa ditempel di mana agar peserta didik bisa mengakses gitu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa tombol. Nah, ini adalah ringkasan. Ringkasan ya seperti ini. Isinya adalah ringkasan. Ringkasan seperti ini dan coba kalian begini. Sekarang coba kalian isi layar yang kedua. Silakan. Saya beri waktu selama 2-3 menit. Silakan mengisi di layar yang kedua. Silakan.
Nah, oke. Sambil kalian mengisi, akan saya berikan narasi, ya, narasi terhadap apa yang saya bagikan di layar saya. Nah, di summary atau ringkasan ini itu meringkas apa saja yang telah dilakukan oleh peserta didik, tapi ringkas saja. Jadi hanya ringkasan. Contohnya di sini, Mei itu sudah ada tandanya lingkaran, titik, dot. Sinta juga ada, tadi Angel juga ada, kemudian Yori ada. Nah, kemudian di sini yang menarik adalah Sarah. Sarah di sini sudah ada dot, tapi hilang. Nah, hilang, gitu ya. Jadi nggak ada biru-birunya. Nah, berarti dugaan saya, oh berarti Sarah ini mengalami kendala internet. Jadi apa namanya, kelasnya itu tidak terkoneksi ke internet. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sama seperti Argo gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita klik, misalkan di sini saya klik tadi yang pertama kali ini Angel misalkan. Saya klik nilainya Angel. Nah, ini kan secara ringkas Angel sudah gitu ya. Saya klik. Nah, di sini saya melihat jawaban dari Angel itu seperti apa. Ya, di sini pertanyaan adalah berdasarkan informasi tersebut menurut kalian apakah ada perbedaan lamanya siang hari di dua kota tersebut? Mengapa? Di sini saya beri catatan ya, siang hari di sini didefinisikan sebagai waktu dari matahari terbit sampai terbenam. Ini menggunakan ini ya, menggunakan definisi itu. Nah, di sini ada karena lamanya siang ada pengaruh oleh jarak ya. Ini sementara seperti ini yang ditulis oleh Angel. Nanti kalau misalkan Angel menambahkan lagi, ini nanti juga akan ikut bertambah gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Satu lagi lah, misalkan saya akan melihat miliknya Mita. Mita atau Diana ya? Diana ya mungkin ya. Nah, di sini ada karena. Nah, jadi ketika diklik, kita bisa melihat apa yang dijawab oleh peserta didik kita masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah summary. Nah, kemudian misalkan saya ingin memberikan miliknya Gabriel Alvina, ya, karena adanya jarak dan pasar tidak terlalu jauh dari Katulistiwa. Ini adalah jawaban dari Alvina. Kemudian, nah, saya sebagai guru itu bisa memberikan umpan balik. Di sini ada lesson feedback yang berupa chat gini ya, saya klik, kemudian saya beri umpan balik, Alvina. Nah, misalkan seperti itu saya send, saya kirim ke Alvina, ya. Itu coba kita lihat. Nah, di sini, nah, tadi kalau kalian melihat di sini ya, di sini itu ada apa tadi? Ada tanda yang berwarna hijau di pojok kanan atas miliknya Alvina yang di layar kedua ini. Tapi sekarang menjadi abu-abu. Kalau hijau itu berarti belum dilihat oleh Alvina. Tapi kalau sudah menjadi abu-abu itu sudah sudah dilihat oleh Alvina. Nah, jadi seperti itu. Ya, ini adalah kegunaannya summary. Kemudian kita beralih ke teacher. Kalau teacher, nah ke teacher ini lebih detail. Ini di layar 1 karena nggak ada input ya seperti ini. Kemudian di layar 2, nah di layar 2 itu masing-masing secara spesifik kita bisa melihat jawaban dari masing-masing peserta didik kita ya. Di sini ada Sinta, ada Faren, ada Serina dan seterusnya. Ini kalau tampilannya teacher. Ya, kalau tampilannya student, ya apa yang dilihat oleh student, apa yang dilihat oleh peserta didik. Nah, jadi yang dilihat oleh peserta didik adalah seperti ini. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, belum yang terakhir ya, nanti kita melihat teacher move dan sample responses. Yang terakhir di pojok kanan atas adalah snapshot. Coba kita lihat snapshot. Nah, snapshot itu begini. Kita akan mengumpulkan jawaban dari peserta didik yang menurut kita menarik. Dan kemudian akan kita presentasikan ke peserta didik untuk didiskusikan. Nah, jadi begini, misalkan ya, tadi di tampilan teacher ya, di sini ada teacher ya, saya menggunakan tampilannya teacher atau guru. Kemudian menurut saya
jawabannya Valeria Sinta ini menarik. Saya foto. Nah, sudah saya foto. Ya, saya foto di situ. Kemudian, misalkan menurut saya Mei itu juga menarik jawabannya. Saya foto. Saya capture, saya foto gitu ya. Satu lagi. Kemudian yang agak ke bawah lah. Misalkan Nona. Nah, Nona ini saya klik. Saya foto. Berarti saya sudah memfoto 3 jawaban dari peserta didik tadi ya. Nah, kita lihat di snapshot sekarang. Nah, di snapshot di sini ada 3 foto. Coba kita klik. Nah, ini ya. Nah, kemudian saya urutkan. Misalkan saya urutkan ya, ini miliknya Sinta, kemudian Mei, kemudian Nona. Misalkan yang Sinta ini coba. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, coba kita lihat. Nah, kemudian, tapi kita lihat, ini belum ini ya, coba saya presentasikan, saya present. Nah, di sini itu ketiga-tiganya muncul, ya, muncul jawabannya. Dan ini bisa digunakan untuk diskusi di kelas, ya. Untuk diskusi di kelas. Itu adalah salah satu caranya. Ini saya close. Cara yang kedua, ini satu persatu. Nah, ya, satu persatu. Coba saya presentasikan. Nah, di sini ada, karena jarak Denpasar dan Perth berbeda sehingga mempengaruhi waktu. Kemudian saya next, di sini ada jawaban lagi, iya, terdapat perbedaan lamanya dan seterusnya. Nah, jadi itu digunakan untuk apa ya? Memberikan pemantik bagi kelas untuk diskusi. Misalkan dari yang jawabannya kurang spesifik, misalkan yang dari Nona tadi ya, ada karena jarak Denpasar dan Perth berbeda sehingga mempengaruhi waktu. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita next, nah ini lebih spesifik karena ada katulistiwa di sini. Ya. Nah, teman-teman itu bisa digunakan sebagai diskusi, diskusi klasikal, gitu ya. Itu adalah snapshot. Oke, snapshot sudah. Kita kembali ke summary. Kemudian di sini, ketika saya klik teacher, di sini ada teacher move. Nah, di sini ternyata ada ini, beritahu peserta didik bahwa dalam aktivitas ini siang didefinisikan sebagai ini ya, seperti yang saya katakan tadi ya, untuk memperjelas ya, agar tidak ini. Setelah itu berilah waktu beberapa menit bagi peserta didik untuk memikirkan apakah ada perbedaan namanya siang dan siang di Denpasar dan Perth. Ini adalah petunjuk dari guru apa yang perlu dilakukan. Kemudian sampel respon. Nah, di sini contoh dari jawaban peserta didik nanti itu kurang lebih seperti apa. Di sini ada ini, jawaban bervariasi. Misalnya, lamanya siang di Denpasar dan Perth pada umumnya berbeda karena adanya perbedaan posisi kedua kota tersebut relatif terhadap garis khatulistiwa. Misalkan seperti itu. Tapi ya pada akhirnya nanti adalah jawaban bervariasi. Nah, itu semuanya ada beberapa komponen dashboard guru yang sudah kita pelajari bersama-sama. Dan sekarang kita beralih ke yang kedua. Terima kasih semuanya. Ini saya ini ya, apa namanya? Saya cukupkan dulu di sini. Ini hanya untuk menjelaskan saja yang ada di dashboard guru itu nanti seperti apa. Nah, sekarang coba kalian close nggak apa-apa ya, kalian close nggak apa-apa. Kalian silakan masuk ke desmos.com. Desmos.com. Oke, saya beri waktu beberapa menit lah, 1 menit ya, coba masuk ke desmos.com ya. Sudah semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, bagus ya. Di sini ada desmos.com. Nah, kemudian di sini ya banyak sekali tombol ya. Jadi di sini adalah home-nya atau berandanya Desmos ya.
Di sini kita bisa melihat matul itu ada grafik kalkulator, scientific kalkulator, ada kalkulator 4 fungsi, kalkulator matrix, dan seterusnya. Di sini ada classroom, for teacher, for student, Desmos curriculum, ada resources, dan seterusnya. Nah, untuk resources saya memberikan catatan ya. Kalau kalian ingin belajar mandiri, ya belajar mandiri karena banyak nanti ya yang tidak sempat saya ajarkan, saya demonstrasikan di dalam workshop ini, kalian bisa melihatnya di help center ya. Nah, coba kita lihat di help center itu isinya apa saja. Nah, di sini ada graphing calculator, classroom activities. Classroom activities itu yang baru saja saya jelaskan tadi ya, ada kurikulum, ada other math tools. Ini nanti yang akan kita lakukan, building activities dan distance learning. Nah, itu silahkan nanti kalian eksplorasi secara mandiri. Nah, selanjutnya kita klik browse activities ya. Kita klik browse activity. Nah, di situ kalian akan dibawa ke teacher.desmos.com. Nah, tadi tujuan pembelajaran pertama kita adalah ini, mencari dan menyunting aktivitas pembelajaran yang tersedia di situs web Desmos. Karena apa? Karena ketika kita menuju teacher.desmos.com ini banyak aktivitas yang sudah tersedia. Di sini ada starter screen, ada dan seterusnya ya, ada getting to know each other, ada ships on a plane, scaling machine, spinning, flipping, sliding. Kemudian kalian juga bisa melihat di most popular ya, di bagian most popular ini ada beberapa aktivitas yang populer ya, aktivitas Desmos yang populer ya. Yang paling populer di sini adalah getting to know each other dan seterusnya ya. Terus yang kemarin yang saya pakai itu ada domain and range introduction gitu ya. Ada juga graphing stories ya, kemudian dan masih banyak lagi yang lain ya. Di sini kalian bisa melihat gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita akan memilih dan mengedit ya. Misalkan oh iya, saya akan ini membuat aktivitas terkait dengan garis ya, terkait dengan garis. Berarti apa namanya? Saya akan mencari apa namanya aktivitas yang terkait dengan garis ya. Nah, di sini misalkan saya search saja garis itu line. Nah, ini adalah kekurangannya. Jadi kebanyakan hampir semuanya gitu ya. Aktivitas Desmos itu yang masuk ke dalam search ini adalah yang berbahasa Inggris. Nah, berarti kalian men-search-nya, mencarinya menggunakan bahasa Inggris. Kalau garis misalkan line. Nah, misalkan di sini saya ingin point collector lines, gitu ya. Saya klik, nah di sini ada aktivitas. Dan aktivitas ini bisa kita edit, bisa kita sunting. Caranya bagaimana? Oke, caranya adalah begini. Ini saya stop share dulu. Saya akan berawal dari kalian. Di sini apakah ada yang sudah sampai tadi? Sampai di garis tadi, apakah ada yang sudah? Sudah, Pak. Sudah. Farhan bisa membagikan layarnya? Bisa, Pak. Sebentar. Ya, silakan berbagi layar, Farhan. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, Farhan ya. Terima kasih. Nah, di situ, nah saya tak menggunakan layarnya Farhan aja ya, agar tidak terlalu cepat penjelasan dari saya. Nah, di situ di pojok kanan atas Farhan itu ada 3 titik, betul ya Farhan ya? Iya, Pak. Nah, silahkan diklik 3 titiknya. Di situ ada salin dan edit, silahkan diklik. Salin dan edit. Nah, untuk yang lain juga bisa mengikuti ya apa yang sudah dilakukan Farhan tadi. Nah, di sini ada beberapa hal gitu ya yang bisa kalian edit ya. Misalkan
di situ collect some point, aim for high score. Nah, itu kan ada ya, Faren ya. Nah, itu ya. Jadi itu misalkan ditranslate gitu ya, collect some point, kumpulkan beberapa titik. Tujuannya yang skornya paling tinggi. Itu kalian edit seperti itu bisa juga, bisa juga. Nah, itu ringkasnya seperti itu. Jadi coba dipublikasikan langsung saja, Faren. Di pojok kanan atas itu ada tombol publikasikan. Nah, setelah dipublikasikan, coba kita lihat itu menjadi seperti apa. Nah, itu namanya adalah menjadi copy of point collector line. Apakah itu nanti judulnya bisa diganti, Pak? Bisa disunting? Bisa. Nah, kemudian ada tulisannya di situ, ada oleh Desmos, diedit oleh Anda, gitu ya. Nah, jadi ada historinya, ada sejarahnya, gitu ya. Jadi pertama kali yang membuat adalah Desmos, kemudian diedit oleh Anda. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu bagaimana cara memilih dan menyunting atau mengedit aktivitas yang sudah tersedia di Desmos. Nah, menyunting itu bisa berupa mengganti judul, misalkan judulnya diganti dengan bahasa Indonesia, kemudian aktivitasnya juga disesuaikan, diganti dengan bahasa Indonesia, dan barangkali angka-angkanya atau bilangan-bilangannya juga disesuaikan, barangkali seperti itu. Atau mungkin ditambahkan layar atau layar yang tidak perlu dihapus dan seterusnya. Nah, itu bisa. Oke, terima kasih, Faren. Baik, Pak. Saya stop share. Ya. Nah, jadi seperti itu saya tak mengulangi apa yang dilakukan oleh Faren tadi ya. Oke, layar saya sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Oke, di sini klik yang 3 tadi, copy and edit, gitu ya. Nah, kemudian di sini saya loading. Nah, kemudian untuk mengganti judul, diklik judulnya, ya, diklik judulnya, saya klik, kemudian judulnya saya ganti menjadi point collector. Itu bahasa Indonesianya apa ya? Point collector. Adakah yang tahu? Nggak ada yang tahu? Ya, saya ganti mengumpulkan titik gitu ya. Terus kemudian di sini line itu adalah garis. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini juga bisa kita edit ya. Yang deskripsi aktivitas bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga bisa. Tapi oke lah, sementara nggak kita terjemahkan, kita save gitu ya. Nah, di sini sudah ganti ya. Di situ sudah ganti mengumpulkan titik 2 garis. Kemudian di sini apa namanya bisa kita terjemahkan, beralih ke layar 2 bisa kita perbaiki, layar 3 juga bisa kita perbaiki. Misalkan ini warm up, itu akan bahasa Indonesia pemanasan ya. Bisa kita ganti seperti itu. Yang satu adalah ini juga pemanasan 1. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita ingin memperhatinjau seperti apa sih aktivitas yang kita edit, ya ini ada preview. Nggak tahu, di kalian itu tulisannya yang berbahasa Indonesia apa? Preview atau pratinjau atau yang lain? Pratinjau, Pak. Pratinjau ya. Kalau di sini saya karena bahasa Inggris preview. Saya klik preview, nah dan di sini seperti itu. Nah, kemudian yang untuk panduan bagi guru tadi tidak langsung ada. Perlu diingat ya, panduan dari guru tadi tidak langsung ada ya. Misalkan yang ini tadi ya. Kan ini kan ada teacher move, saya klik ya, itu ada penjelasannya. Itu tidak langsung ada, itu kita tambahkan. Di sini ada teacher tip, kita klik. Nah, di sini bisa kita tambahkan teacher tipnya, kemudian sampel responnya apa, student supportnya apa. Itu yang nambahkan kita sendiri. Karena mengapa kok ini perlu ditambahkan, Pak? Karena siapa tahu nanti kalau kita publikasikan, itu bisa digunakan oleh guru yang lain, dan guru yang lain ketika menggunakan aktivitas ini ya tinggal melihat teacher move-nya apa. Seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi itu kita tambahkan sendiri. Kalau sudah diklik dan, gitu ya. Nah,
Itu saya kira kalau sudah ya seperti yang dilakukan oleh Farhan tadi dipublish, publikasikan ya. Kalau sudah misalkan ya. Kalau sudah selesai seperti itu. Nah, jadi simple ya, simple saya kira ketika memilih dan apa namanya? Menyunting, memilih dan menyunting aktivitas yang sudah tersedia di websitenya Desmos. Nah, sampai di sini dulu apakah ada pertanyaan dari kalian? Silakan. Oke, sepertinya jelas ya. Oke, bagus. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan yang kedua, ya, menggunakan pengembang aktivitas Desmos atau Desmos Activity Builder ya bahasa Inggrisnya untuk merancang aktivitas pembelajaran matematika. Coba kita buat dari nol. Nah, kalau tadi kan memilih dan menyunting, gitu ya. Jadi mengedit atau menyunting dari aktivitas yang sudah ada. Nah, sekarang kita coba membuat aktivitas dari nol. Nah, caranya bagaimana? Nah, langsung saja ya, langsung saja apa namanya di teacher.desmos.com ya, teacher.desmos.com saya apa namanya? Ya, di teacher.desmos.com itu tampilannya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat dari nol, oh ya, sebelum itu, apakah sudah sampai di sini semuanya teacher.desmos.com? Sudah, Pak. Sudah ya. Eh Pak. Helena sudah sampai di sini, Helena? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Saya sambil memastikan ya agar tidak terlalu cepat apa yang saya jelaskan ke kalian. Nah, oke. Kalau sudah ada di mana, Pak? Di sini. Di sini ada your oh ya. Apakah ada yang belum login di sini? Kalau saya sudah login di sini ya. Tandanya ada tulisan nama saya di sini, Yusuf Dwi Kristanto, nama saya, berarti saya sudah login. Nah, bagi yang belum login ya, silakan saya beri waktu beberapa saat untuk login dulu. Silakan. Oke, sudah bisa saya asumsikan login semuanya ya? Sepertinya sudah ya. Kalista sudah login, Kalista? Sudah, Pak. Oke, Nuriski juga sudah login. Oke, diasumsikan sudah login semuanya saja ya. Nah, kalau sudah login itu di sini ada ya, your staff. Nggak tahu kalau bahasa Indonesia apa di sini. Di sini kalau bahasa Inggrisnya your staff, ada dashboard history, sejarahnya dashboard kita sebagai guru, ada kelas. Kelas ini nanti kalau ada waktu kita bahas ya kelas. Ada custom activities dan collection. Nah, untuk menambahkan itu adalah di custom activities. Nah, di custom activities dan di sini ada beberapa aktivitas yang sudah saya buat di sini ya. Mungkin kalian ada yang masih kosong ya karena mungkin baru gitu ya. Dan seterusnya. Ini yang saya edit tadi juga muncul di sini, mengumpulkan titik garis ini juga sudah ada. Nah, itu semuanya ada di dalam custom activities yang sudah kita buat ataupun yang sudah kita sunting, itu semuanya ada di dalam custom activities. Nah, sekarang Pak, bagaimana caranya kita membuat aktivitas dari awal, dari nol? Nah, caranya adalah
di pojok kanan atas itu ada New Activity. Kalian klik New Activity. Nah, kemudian di situ ada judul. Ya, di situ ada judul. Nah, di sini ada judul, silahkan kalian masukkan judulnya. Misalkan di sini adalah saya berikan judul menentukan persamaan garis. Nah, jadi seperti itu. Misalkan kalian boleh meniru menentukan persamaan garis juga boleh. Terus kemudian dideskripsikan. Kira-kira nanti aktivitasnya itu secara umum ngapain gitu ya. Misalkan aktivitas ini mengajak peserta didik untuk menentukan persamaan garis ya. Saya singkat saja lah. Nanti bisa dielaborasi ya sejelas-jelasnya. Karena apa? Karena deskripsi nanti yang akan dibaca oleh guru lain yang akan menggunakan aktivitas kalian. Ya, jadi aktivitas ini mengajak peserta didik untuk menentukan persamaan garis. Nah, itu ya sederhana dulu lah dari saya. Nah, kalau sudah, oke, silahkan kalian beri judul dan deskripsi dulu ya, kalian selesaikan. Kalau sudah nanti diklik Create New Activity. Ya, di tombol kanan bawah ini. Ya, silahkan kalian Create New Activity. Oke, sudah ya. Saya klik Create New Activity. Nah, di sini, nah ini ya, masih kosong. Masih kosong. Di sini judulnya ini ya, judul yang baru kita berikan tadi, ini masih bisa diedit. Kita klik, misalkan ya, ini masih bisa diedit. Dan bahkan bisa kalian tambahkan gambar. Di sini ya, gambar. Nanti kalian tambahkan gambar yang bagus, tapi ini square ya, persegi. Gambarnya persegi. Jadi buat gambar yang bagus, nanti kalian klik, kemudian silahkan kalian upload di mana gambarnya, gitu ya. Apa gitu ya, kalau sudah tersedia. Karena saya belum tersedia, oke lah. Saya skip nggak apa-apa juga, gitu ya. Saya skip juga nggak apa-apa juga. Nah, seperti itu di save. Nah, kemudian ini caranya seperti kalian membuat PPT, PowerPoint, ya. PowerPoint itu ada slide-slide-nya. Tapi kalau di PowerPoint itu slide-nya itu ada di kiri ke bawah. Kalau kalian ingat, itu kiri ke bawah. Di Desmos, slide-nya itu bahasa Indonesianya slide itu apa ya? Ada yang tahu nggak ya bahasa Indonesianya slide itu? Adakah yang tahu? Cecil tahu nggak ya bahasa Indonesianya slide itu apa ya? Kalau slide kan bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya slide apa ya? Bagaimana, Pak? Bahasa Indonesianya slide itu apa ya, Cecil? Slide. Iya. Apa ya, Pak? Halaman mungkin. Oke. Halaman mungkin ya. Iya, oke. Ya, mungkin halaman juga bisa juga ya. Halaman atau layar bisa juga. Ada juga ya, oke lah halaman mungkin. Di sini ada halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya. Ini masih satu ya, masih satu. Dan di sini yang bisa kalian tambahkan di slide itu yang di kiri ini loh, ya di kiri ini. Dan di kiri ini dibagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama ini yang dari note sampai action button. Mulai dari note sampai action button ini adalah kategori pertama. Kategori yang kedua di bawahnya yang ada tulisannya full screen, yaitu graphing, kalkulator, marble slides, dan card sort atau pengurutan kartu. Nah, artinya yang di bawah ini, yang full screen ini, hanya di dalam satu layar ini hanya boleh satu, karena full screen. Contohnya saja. Di sini kalau saya klik graphing kalkulator, klik, nah
Di sini sudah nggak ada pilihan lagi untuk menambahkan. Ya, di kiri ini sudah nggak ada bisa tambahkan lagi. Dihapus apakah masih bisa Pak? Bisa ya. Di sini ada ini saya hapus. Delete komponen. Istilahnya itu komponen kalau di Desmos. Delete komponen. Tapi kalau yang di kategori yang pertama saya tambahkan node gitu ya. Itu masih bisa ditambahkan lagi text input. Seperti itu. Nah, jadi dalam satu halaman yang seperti yang disebutkan Cecil tadi ya, itu bisa 2 komponen atau bisa 3 komponen. Itu kalau yang bagian di atas. Kita hapus masing-masing masih bisa ya. Kita hapus. Kita hapus. Nah, misalkan di halaman pertama ini atau di layar pertama ini kita akan memberitahu tujuan pembelajarannya apa. Nah, kita beri judul. Nah, di sini misalkan judulnya adalah tujuan pembelajaran. Ya, nggak harus tujuan pembelajaran ya, bisa tiket masuk, bisa pintu masuk dan seterusnya. Nah, silakan kalian kreasinya bagaimana. Nah, karena hanya memberikan tujuan pembelajaran, ya kita hanya perlu menambahkan node. Nah, kita sambil belajar node itu apa? Node itu adalah teks statis, ya teks. Teks yang bisa dibaca, tidak bisa diotak-atik oleh peserta didik. Itu adalah node. Gitu ya. Ya, saya klik node. Misalkan, selamat datang kembali di dalam pelajaran matematika. Dalam pertemuan ini, misalkan gitu ya, dalam pertemuan ini kalian akan diajak untuk menentukan persamaan garis lurus misalkan. Selain itu, kalian juga akan belajar mengenai gradien dan perpotongan suatu garis dengan sumbu Y. Nah, kalian formatting juga bisa ya. Misalkan Y-nya ini kalian italik atau cetak miring juga bisa. Di sini ada pilihan ya di situ. Langsung kita pratinjo ya juga memungkinkan. Kita pratinjo di situ. Nah, nanti yang dilihat oleh peserta didik adalah seperti ini. Oke, silakan kalian selesaikan di halaman 1 dulu. Saya beri waktu beberapa saat. Oke, sepertinya sudah ya. Nah, sudah. Nah, kemudian coba kita kalau menambahkan halaman kedua, ya cukup diklik plus ini ya. Cukup diklik plus ini. Nah, kemudian sambil kita mempelajari yang lain. Di sini ada note. Tadi sudah saya sudah saya jelaskan tadi ya, penggunaan note atau catatan. Ya. Kemudian yang kedua adalah text input. Nah, ini nanti ketika kalian meminta peserta didik untuk menginputkan teks. Gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Di sini ya. Nah, di sini tadi, ini peserta didik diminta untuk menginputkan teks. Kalau sudah disubmit. Gitu ya. Nah, itu adalah teks input. Nah, jadi seperti itu. Coba ini saya geser dulu. Oke. Itu adalah teks input. Input itu ada 2 jenis. Teks input dan math input. Jadi yang diinputkan tidak teks, tapi berupa ekspresi matematis. Apakah fungsi, apakah persamaan, apakah pertidaksamaan, dan seterusnya. Ya, itu adalah math input. Kemudian ada kalau membuat soal, bisa juga memberikan multiple choice, pilihan ganda. Kalau multiple choice ini adalah pilihan ganda yang jawabannya tunggal. Jawabannya tunggal. Kalau jawabannya lebih dari 1 atau lebih, 2 atau lebih, itu adalah checkbox. Ya, checkbox.
Kemudian ada order list ya. Order list itu adalah mengurutkan ya, mengurutkan. Jadi soal yang meminta peserta didik itu mengurutkan gitu ya. Dikasih perintah kemudian mengurutkan. Nah, tadi seperti itu. Kemudian di sini ada graf kalau kita ingin menambahkan graf gitu ya. Grafik maksudnya ya. Grafik, kemudian mensketsa, kalian juga sudah pernah menggunakan sketsa itu sebagai mahasiswa atau sebagai peserta didik ya, sketsa, media, menambahkan video atau foto, geometri juga ada, memberikan alat, tools untuk membuat objek-objek geometris, gitu ya. Ada tabel, ada action button, dan kemudian ada graphing kalkulator grafik, tapi ini layar penuh. Nah, ini nanti juga akan kita bahas marble slab dan ada card sort. Ini tidak semua kita bahas ya, jadi hanya beberapa saja yang kita bahas yang menurut saya kalau dikerjakan sendiri atau dipelajari sendiri itu cukup susah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, misalkan di layar kedua ini, nah, oh ya, kemudian workshop siang ini itu hanya workshop bagaimana menggunakan Desmo secara operasional ya. Jadi tidak melatihkan bagaimana membuat aktivitas pembelajaran yang bagus, bukan. Kalau aktivitas pembelajaran yang bagus itu nanti di mata kuliah, gitu ya. Tapi di sini kita menggunakan Desmos. Jadi kita nanti workshopnya itu berbasis ini saja, berbasis fitur-fiturnya Desmos. Jadi kita menggunakan ini seperti ini, gitu aja ya. Nah, artinya nanti urutannya ya mungkin nggak bagus, karena kita memang fokusnya ke fitur-fitur ini. Nah, seperti itu. Oke ya, semoga bisa dipahami nanti. Nah, misalkan di layar kedua itu kita akan menggunakan text input atau math input. Nah, kemudian kita juga akan apa ya namanya ya. Jadi di dalam satu layar itu kita akan menggunakan grafik, ada node dan ada math input. Ada 3 komponen. Nah, kita klik graph, kemudian node untuk instruksi untuk menjawab, kemudian math input. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya akan membuat soal. Ya. Tuliskan persamaan garis yang ditunjukkan pada bidang gambar. Nah, soalnya seperti ini. Tuliskan persamaan garis yang ditunjukkan pada bidang gambar. Berarti kita perlu menyediakan gambarnya di sini. Nah, di sini ya. Nah, misalkan kita membuat garis Y sama dengan 2X plus 3 yang gampang ya, 2X plus 3. Terus kemudian ya kita atur-atur ya. Ini pengaturannya sudah kita pelajari pada minggu lalu, pada pertemuan yang lalu. Kita kasih row, kemudian kita kasih label X dan sumbu Y. Ya, seperti itu. Kalau sudah, dan. Nah, jadi seperti itu sudah selesai. Ya, jadi kalau kita perhatiin Jo, nah jadi soalnya seperti ini. Tuliskan persamaan garis yang ditunjukkan pada bidang gambar. Nah, kemudian setelah diperhatiin Jo, nah ini menarik ya. Setelah diperhatiin Jo itu ternyata mungkin peserta didik akan kesulitan. Ini grafiknya akan melalui apa? Meskipun sebenarnya diklik satu persatu bisa. Tapi kalau kalian menambahkan juga boleh ya. Diedit kembali grafiknya. Nah, ditambahkan ya. Itu melalui 0,3 berarti ya 0,3. Saya tambahkan labelnya 0,3, kemudian melalui berapa itu ya? Kalau Y-nya 0 itu berarti negatif 3/2 ya. Ya. Negatif 3/2 betul. Negatif 3/2, 0. Nah, ini saya tambahkan label. Ini saya ganti menjadi merah agar sama-sama merah gitu ya. Dan saya preview. Nah, ini sekarang sudah jelas ya. Berarti kan tuliskan persamaan garis. Berarti kan peserta didik jelas. Oh iya, berarti garis itu melalui 0,3 dan min 1,5 atau min 3/2,0. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini kita sudah menggunakan grafik ya, graf, kemudian node, kemudian ada juga math input. Nah, jadi seperti itu. Nah,
Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan Sarah. Tadi itu saya waktu masih buka Desmos itu jadi kurang memperhatikan kalau misal mau mengeklik yang ini loh Pak, ada grafik kalkulatornya sama ada notnya itu gimana Pak? Oke, oke. Ini saya stop dulu. Eh, Sarah bisa membagi layarnya nggak? Iya Pak, bisa. Ya, silakan dibagikan layarnya. Sudah terlihat Pak? Masih loading ya. Sarah Sarita has started screen sharing. Yang lain masih loading atau sudah bisa melihat? Masih loading, Masih Pak. loading, Pak. Ya, masih loading ya. Nah, di situ. Oke. Nah, oke. Sudah kelihatankah semuanya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, begini masalahnya. Siapa tadi? Sarah. Jadi yang Sarah pilih adalah graphing kalkulator. Bukan graf, beda. Nah, bedanya gimana coba? Itu di pojok kanan atas itu, Sarah, itu ada 3 titik, Sarah. Di pojok kanan, yang kanan, kanan. Ke bawah dikit. Ya, itu di delete saja, delete komponen. Nah, delete komponen. Nah, oke. Coba di sini ya. Di sini ada 2 grafik, Sarah. Di sini ada grafik yang pertama, graf. Di sini ada grafik yang kedua atau grafik kalkulator. Itu beda. Kalau yang di sini itu adalah membuat grafik, ya, membuat grafik. Kalau yang kedua sesuai dengan namanya itu adalah kalkulator grafik. Nah, kalkulator grafik itu masuk ke dalam kategori full screen. Artinya kalau nanti Sarah memilih ini, itu nanti ya nggak bisa memilih yang lain karena itu full screen. Hanya boleh satu saja. Begitu. Nah, berarti solusinya, ya solusinya Sarah perlu memilih yang graf. Sarah, coba diklik yang graf. Graf, oke. Kemudian diklik lagi note, catatan, note. Diklik lagi math input. Nah, sudah tahu problemnya, Sarah? Masalahnya ya? Ya Pak, soalnya tadi saya itu ya pencet yang full screen itu ya Pak. Oke, ya. Ya, Begitu, Sarah. Terima kasih. ya makasih Pak. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang apapun yang ada di kategori full screen itu hanya satu. Jadi di dalam satu halaman itu hanya boleh satu saja. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Saya bagikan layar saya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi selain pertanyaan dari Sarah tadi, apakah ada kendala lagi yang lain? Oke, sambil menunggu pertanyaan saya akan menambahkan judul gitu ya. Oke, sepertinya tidak ada kendala yang lain ya. Nah, oke, bagus. Nah, itu terus kemudian selanjutnya yang kita yang kita lakukan selanjutnya adalah coba kita menggunakan multiple choice atau text box. Ada pilihan. Ini hampir sama, cuma nanti saya akan menggunakan text box saja ya. Saya akan menggunakan text box saja. Nah, kita tambahkan layar. Ya, tambahkan layar. Di layar ini saya akan meminta peserta didik untuk memilih semua titik yang dilalui oleh suatu garis tertentu. Nah, berarti misalkan judulnya adalah pilih titiknya. Nah, misalkan seperti itu, pilih titiknya. Misalkan seperti itu.
Kemudian saya berikan instruksi di dalam Note. Nah, kemudian nanti peserta didik berinteraksi dengan check boxes. Nah, misalkan nanti sembari saya akan menunjukkan bagaimana menuliskan persamaan di dalam Note, gitu ya. Misalkan, pilihlah semua titik, ya, semua titik yang dilalui oleh garis. Nah, ketika saya akan menulis garis yang berupa persamaan, alangkah lebih bagus kalau persamaannya itu dalam bentuk ya persamaan, math equation gitu ya. Nah, di sini ada. Nah, di sini adalah type math. Kita akan mengetik ekspresi matematis. Saya klik kan. Nah, pilihlah semua titik yang dilalui oleh garis. Garis Y sama dengan X min 3. Kemudian saya keluar dari kotak itu, titik. Sederhananya gitu ya. Kita di sini yang sederhana saja lah, yang sederhana saja. Pilihlah semua titik yang dilalui oleh garis ini. Nah, misalkan oke lah. Saya akan membuat pilihan jawaban yang pertama yang salah. Yang salah ini. Yang salah. Nah, di sini saya misalkan yang salah adalah misalkan 0, negatif 4 misalkan gitu ya. Nah, agar bagus karena 0, negatif 4 itu adalah berupa ekspresi matematis, saya klik type math. Nah, sudah ada kotak di sini ya. Saya klik type math tadi ya. Type math kotaknya. Saya buat yang salah 0, negatif 4. Saya klik di luar kalau sudah ya. Atau kalau di enter juga boleh ya, di enter itu jawaban yang kedua. Misalkan jawaban yang kedua itu benar. Ya, benar. Berarti 1 berpasangan dengan apa ya? Kalau 1 dia 1, berapa semuanya? 1, Min 2. negatif 2 ya, 1, negatif 2. Ini benar. Karena ini benar, di kunci jawabannya saya centang, cekling. Nah, karena benar. Agar ada kunci jawabannya. Gitu ya. Kemudian saya tambahkan yang salah lagi. Yang salah misalkan kalau 2 itu kan seharusnya dengan negatif 1 ya. Di sini saya 2 dengan negatif 2 misalkan. Jadi salah. Kalau salah ya nggak saya centang gitu ya. Kemudian saya enter. Kemudian ini saya benarkan lagi misalkan 3 kalau 3,0 ya. Kemudian saya enter atau di sini add an option juga boleh gitu ya, tanpa enter gitu ya. Ini saya juga buat benar juga yaitu 4,1. Karena benar saya centang. Nah, sekarang kalau sudah ya, kalau belum silakan kalian selesaikan. Kalau sudah nanti di preview dulu ya, di preview. Oh, nanti seperti ini loh. Pilihlah semua titik yang dilalui oleh garis Y sama dengan S min 3. Dan karena ini kita berupa preview, kita akan tahu jawaban kita benar atau salah. Oh, yang benar adalah berapa tadi? 1, negatif 2. Nah, di sini kalau saya hanya mencentang 1, negatif 2, jawaban saya salah. Di sini ada silang. Tapi nanti di miliknya peserta didik nggak ada ya, nggak ada ya. Ini karena kita memperhatinjau saja. Kemudian kalau memilih min 3,0 dia juga dicentang. Kalau ketiga-tiganya dipilih, nah baru dicentang. Nah, dan centang atau silang atau titik itu biasanya ya. Itu nanti akan muncul di dashboard guru yang summary tadi, yang ringkasan tadi. Nah, seperti itu. Itu kalau kita perhatinjau. Nah, karena memang penting ya, setelah kita membuat satu layar, kita perhatinjau. Benar atau enggak? Gitu ya. Oke, silahkan kalian selesaikan dulu. Sembari kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke, sepertinya sudah selesai semua ya.
Helena sudah selesai di sini di halaman ketiga? Sudah, Pak. Sudah. Oke, berarti kita lanjut. Note sudah, text input ya bisa belajar sendiri, math input, text boxes itu sama dengan multiple choice. Nah, sekarang kita masuk. Ini saya tambahkan lagi ya, layarnya tambahkan lagi. Nah, kita masuk satu yang ada di full screen, yaitu marble slide. Saya klik marble slide. Nah, marble slide itu seperti apa? Coba sebelum kita membuat, kita lihat seperti apa sih marble slide gitu ya. Nah, coba kita lihat. Kalau sudah jadi maksudnya gitu ya. Misalkan di line itu ada marble slide kalau nggak salah. Nah, ini marble slide line. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ini. Peserta didik itu diminta untuk mengambil semua bintang dengan mengklik launch di sini. Kalau saya klik launch, ya bintangnya nggak muncul karena memang sengaja dibuat salah dulu. Nah, di sini peserta didik diminta untuk membenarkan dulu. Change one number in the row below to fix the marble slide. Nah, ya mungkin di sini min 1 ya. Min 1. Oh, masih kurang. Min 2 barangkali. Oh, min 2. Min 2 kalau sudah kita launch dan semua bintang kena, terus ada tulisannya sukses. Ada umpan balik berhasil. Gitu ya. Nah, itu adalah contoh penggunaan marble slide. Nah, marble slide itu contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat aktivitas seperti itu di sini. Ya. Misalkan, dapatkan semua bintangnya. Misalnya. Nah, ini adalah judulnya. Karena judul itu bisa berupa judul atau berupa instruksi. Gitu ya. Nah, pertama gitu ya. Sebenarnya yang perlu kita buat itu adalah bintangnya ini ada berapa bintang, kemudian koordinatnya di mana, koordinatnya bintang itu ada di mana saja, kemudian koordinat dari ini kelerengnya ini ada di mana, gitu ya. Terus garisnya itu apa? Dan ini nggak harus garis, nanti bisa berupa fungsi kuadrat, polinomial, masih banyak lagi. Tapi di sini contoh sederhananya adalah garis, gitu ya. Nah, misalkan yang paling gampang kita adalah membuat bintang-bintangnya dulu. Nah, misalkan bintangnya itu mengikuti fungsi linier. Misalkan min setengah X ditambah 2. Misalkan. Jadi bintang-bintangnya itu mengikuti min setengah X ditambah 2. Kemudian nanti kelerengnya kita letakkan di sini di negatif 2,4 karena kelereng itu harus di atas ya. Kalau di bawah ya enggak, karena kan itu kan gravitasi dari atas ke bawah. Misalkan negatif 2,4. Ya, di sini ball atau bola itu kita tulis koordinatnya yaitu negatif 2,4. Nah, di sini bolanya itu sudah ada di sini negatif 2,4. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita perlu membuat bintang-bintangnya. Nah, agar gampang ya. Kemarin kita sudah pernah membuat tabel ya di menggunakan kalkulator grafik. Kita membuat tabel saja, kunci jawabannya dulu. Tabel X1, Y1. Y1-nya kita ganti menjadi F dari X1 biar kita nggak mikir ya. Biar kita nggak mikir. Misalkan kita mulai dari 0. 0 itu pasangannya siapa? Oh, 0 itu pasangannya 2. 1 pasangannya siapa? 1,5. 2, 1. 3, 0,5. 4, 0. Di sini kita sudah bisa membuat 1, 2, 3, 4, 5 bintang. Gitu ya. Nah, kalau kalau nggak cukup pun, belum cukup, bisa kita tambahkan. Ya, ada 6 bintang. Nah, jadi seperti itu. Ada 6 bintang. Tapi bintangnya belum ada. Nah, sekarang kita tulis koordinat bintangnya menggunakan tabel ini ya 0,2, 1,1,5 dan seterusnya. Bisa kita tulis 0,2.
kemudian 1,1 setengah, ya. Kemudian 2, sorry, ini kurang kurungnya 2,1, kemudian 3 pasangannya adalah 0,5, 4 pasangannya 0, 5 pasangannya negatif 0,5. Ya, sudah selesai. Sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai jangan lupa ini dihapus ya. Ini kan hanya untuk membantu kita saja ya. Tabelnya kita hapus. Tabelnya kita hapus. Terus kemudian efeknya itu kita ganti Y misalkan ya. Karena ini belajar persamaan garis lurus gitu ya, masih belum fungsi gitu ya. Kita ganti dan kemudian kita salahkan ya. Kita salahkan di sini plus 2 kita ganti min 3. Nah, kita salahkan karena agar diganti oleh peserta didik. Kemudian kita tambahkan instruksinya. Kita ganti di atas, ubahlah satu bilangan pada persamaan garis berikut, titik. Ubahlah satu bilangan pada persamaan garis berikut agar kalian, apa ya? Enaknya agar melewati, gitu ya, agar melewati semua bintang. Nah, misalnya seperti itu. Kita tambahkan lagi note, gitu ya. Jika sudah, ayo klik launch ya, karena di saya launch gitu ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah coba kita preview dulu ya, kita preview dulu. Nah, kemudian di sini diubah misalkan yang benar tadi berapa ya, plus 1 atau plus berapa, plus 2 ya. Kemudian kita launch. Nah, nanti rencana kita berhasil. Nah, jadi seperti. Oke, sekarang saya beri waktu kalian beberapa menit, beberapa saat untuk menyelesaikan di halaman keempat ini. Silakan. Mohon maaf Pak, Ya, silakan. di bagian saya itu dashboard-nya nggak ada marble ini Pak. Jadi cuma ada grafik, sketch, media, tabel, sama tombol doang. Oke, ini siapa ya? Kamila atau siapa tadi? Iya Pak, Kamila. Oh iya, oke. Kalau dari suaranya Kamila. Selain Kamila, apakah ada lagi yang mengalami hal semacam itu? Saya Pak Karen. Pak. Saya juga, Pak. Oke, banyak ya. Saya juga, Nah, Pak. oke, silakan kalian membuka jendela baru. Ya. Kemudian kalian masuk teacher.desmos.com. Nah, di sini di teacher.desmos.com. Silakan kalian masuk di sini. Di jendela baru ya, agar ini masih seperti ini. Apakah sudah semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Atau begini saja, ya. Kamilah, sebentar. Saya saja. Nanti emailnya kelihatan. Kalau sudah, di bagian nama pojok kanan atas itu kan Yosef Dwi Kristanto, di sini ada nama, email. Nah, silakan diklik Desmos Labs. Desmos Labs. Silakan kalian klik. Nah, semuanya kalian centang semuanya sajalah di situ ya. Di situ ada marble slide kalian centang, geometri kalian centang, student image upload juga kalian centang saja. Sudah kalian centang? Sudah Pak. Nah, sudah. Kalau sudah, kembali ke sini tadi. Kembali ke situ lagi, coba kalian refresh. Semoga bisa. Kalian refresh, kalian reload. Apakah sudah muncul ya marble slide-nya ya? Sudah, Pak. Nah, silakan. Saya beri waktu beberapa saat untuk membuat soal yang menggunakan marble slide. Silakan. Terima kasih Pak. Oke, silakan. 2 menit cukup ya? Saya beri waktu 2 menit lah. Silakan.
Apakah ada yang sudah selesai? Belum ada ya? Apakah ada yang sudah? Siapa yang sudah? Silakan. Sudah, Pak. Oke, Yohana salah sudah. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau ada yang sudah, kita lanjutkan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, bagaimana menggunakan marble slide. Nah, kita lanjut, kita tambah halaman. Nah, sekarang terakhir kita akan menggunakan card sort, mengurutkan kartu. Nah, mengurutkan kartu itu hampir sama seperti menjodohkan. Nah, jadi kalau ada kalian dulu pernah mengerjakan soal yang menjodohkan, itu dijodohkan kira-kira yang sesuai yang mana. Nah, jadi seperti itu. Saya berikan contoh begini. Jadi di dalam layar ini atau dalam halaman ini saya akan meminta peserta didik untuk memasangkan grafik atau suatu garis ya, grafik dari garis lurus dengan persamaannya yang tepat. Kemudian dipasangkan ya, ada grafik, ada persamaan. Nah, di sini saya berikan perintahnya. Jadi perintahnya karena ini full screen ya, berarti perintahnya saya letakkan di judul saja. Pasangkan kartunya. Misalkan seperti itu ya, karena instruksinya kita akan menambahkan not nanti nggak bisa karena ini full screen ya. Nah, kita coba klik card sort. Nah, di sini kita perlu menambahkan kartu. Yang pertama karena kita akan memberikan grafik, kartu yang berupa grafik. Nah, grafiknya apa? Misalkan yang gampang saja, Y sama dengan X. Ya, Y sama dengan X. Di sini saya berikan arrow, ya, saya arrow, kemudian di sini adalah sumbu X, sumbu Y, dan. Nah, di sini saya mendapatkan ya grafik dari Y sama dengan X tadi. Ini seharusnya dipasangkan dengan Y sama dengan X persamaannya. Nah, saya juga perlu menambahkan satu kartu yang menuliskan Y sama dengan X, yaitu kartu match or text. Gitu ya, saya klik. Nah, saya tambahkan karena berupa persamaan ya, saya klik tab match-nya. Saya klik, nanti Y sama dengan X. Saya klik di luar. Nah, saya mendapatkan dua kartu. Yang ini benar, gitu ya. Kemudian, nah dan seterusnya ya. Silahkan kalian menambahkan dan seterusnya. Saya juga akan menambahkan, gitu ya.
Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, kita bisa memberikan kunci jawaban. Yang benar itu yang seperti apa? Tidak diberikan kunci jawaban juga bisa. Jadi kalau itu pertanyaannya jawabannya terbuka. Artinya banyak kombinasi yang benar, itu juga bisa. Karena ini adalah pertanyaan yang tertutup, saya beri kunci jawaban. Ya, kunci jawabannya ini harus dipasangkan dengan mana tadi ya, Y sama dengan X itu mana? Oh ini, harus dipasangkan dengan ini. Kemudian yang ini tadi harus dipasangkan dengan yang ini. Ya, negatif X min 2. Kemudian yang ini harus dipasangkan dengan Y, X plus 5. Nah ini memang nggak punya pasangan dia. Sengaja saya berikan satu yang tidak memiliki pasangan. Mungkin sebagai jebakan. Gitu ya. Oke, kalau sudah saya dan kita preview. Nah, kita preview. Misalkan ada peserta didik yang ketika mengerjakan ini benar gitu ya. Ini dipasangkan dengan Y sama dengan X. Salah ini ya. Ini misalnya seperti ini. Kemudian X plus 5 itu ini. Nah, kalau memang benar, nah di sini nanti di dalam dashboard guru tercentang. Benar apa yang dipasangkan oleh peserta didik tadi. Nah, jadi itu ya card sort. Untuk card sort silahkan kalau ada pertanyaan. Atau kalian buat kunci jawabannya dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya nggak ada ya, jelas saya kira. Nah, kemudian untuk pemasangan itu nggak harus grafik dengan map or text ya. Jadi kalian bisa memasangkan teks dengan teks juga bisa, tergantung dengan soal kalian seperti apa ya. Image dengan teks juga bisa dan seterusnya, masih banyak. Ini bisa kombinasi dengan tiga komponen ini bisa. Nah, seperti itu ya, seperti itu. Kalau sudah jangan lupa dipublikasikan. Kalau di saya ke apa namanya tombolnya publish. Kalau di kalian adalah publikasikan. Publikasikan, ya diklik dan kalian akan dibawa kepada halaman atau laman dari aktivitas tersebut. Nah, karena saya tadi tidak mengunggah apa namanya gambar untuk aktivitas ini, berarti ya secara default seperti ini. Kalau ingin lebih bagus ya kalian tambahkan apa namanya gambar yang persegi. Nah, jadi seperti itu. Oke, saya kira itu ya yang perlu atau yang bisa saya demonstrasikan ya pada siang hari ini. Kemudian untuk secara umum kalau ada pertanyaan ya dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai sekarang, silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada begini, apa yang bisa kalian lakukan selanjutnya? Nah, jadi agar kalian itu semakin jago ya, semakin ahli,
semakin terampil ya dalam mengembangkan aktivitas pembelajaran Desmos. Yang bisa kalian lakukan pertama adalah ya bisa mencari inspirasi di aktivitas-aktivitas pembelajaran di Desmos ini ya. Bisa kalian cari inspirasi. Kalau mungkin itu menurut kalian terlalu rumit, ya di skip saja gitu ya kalau terlalu rumit ya. Dicari yang sederhana tapi menarik gitu ya. Sederhana tapi menarik gitu ya. Terus kemudian itu yang pertama yang bisa kalian lakukan, dan kemudian setelah kalian menemukan yang tertarik tadi ya, yang menarik menurut kalian, itu bisa kalian lihat. Oh, itu kalau diedit menurut kalian, kalau kalian edit itu isinya apa. Nanti kalian bisa membuat sendiri seperti itu juga bisa. Itu yang pertama ya, bisa mengeksplorasi contoh-contoh yang sudah ada. Cuma memang hampir semuanya berbahasa Inggris. Gitu ya, hampir semuanya berbahasa Inggris. Yang kedua, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, oh iya, sambil mendengarkan penutup dari saya, kalian ini ya, silakan mengisi presensi atau daftar hadir hari ini. Saya everyone in meeting. Oke, sudah nampak tautan presensinya? Sudah, Pak. Ya, oke. Sudah, Pak. Sambil menunggu ya, sambil menunggu ini bisa kalian sambil mendengarkan, sambil mendengarkan kalian bisa mengisi daftar hadir itu. Nah, sampai mana tadi? Nah, sampai sini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalian bisa membaca-baca sendiri. Ya, membaca-baca sendiri. Membaca itu bisa menggunakan apa yang sudah saya sediakan gitu ya. Modul guru itu ada 2 dan seterusnya. Baca-baca sendiri. Kemudian kalau di Desmos itu ada juga yang sudah saya sebutkan tadi di sini ya, di Help Center ya, di Resources, Help Center, diklik. Terus kemudian di situ yang terkait dengan bagaimana mengembangkan aktivitas tadi ada di sini, Building Activities ya. Itu building activities. Kemudian di sini ada misalkan ya, bagaimana cara menambahkan caption di video atau subtitle di video gitu ya. Kemudian bagaimana memulai ini dasar-dasar mengembangkan aktivitas Desmos itu apa saja. Nah, ini yang ketiga, ini Introduction to Computational Layer, nanti akan kita pelajari pada minggu ketiga. Meskipun sebenarnya setelah kalian mengikuti workshop hari pertama dan workshop hari kedua, yaitu saat ini, itu kalian sudah bisa mengembangkan aktivitas pembelajaran Desmos. Sudah bisa. Saya asumsikan kalian bisa. Gitu ya. Tetapi yang minggu ketiga itu silahkan kalau kalian ingin ikut lagi, itu yang lebih ke tingkat lanjut. Jadi membuat aktivitas pembelajaran Desmos yang awalnya sudah interaktif, itu menjadi semakin interaktif lagi. Nah, itu contohnya seperti ini. Contohnya, saya berikan satu contoh saja. Nah, di sini misalkan, di sini saya sudah pernah membuat hubungan faktor, membuat nol dan grafik fungsi polinomial, misalkan ya. Atau jangan yang inilah, saya carikan yang lain saja ya. Yang tadi lah ya, yang tadi. Nah, tadi di sini kalau kalian sudah menjawab ya, kalau sudah menjawab, ini yang kalian gunakan saja tadi agar kalian, oh iya, itu yang tadi saya jawab ini. Grafik di samping menunjukkan rata-rata lamanya siang hari dalam jam di Kota Denpasar dan Perth setiap bulannya pada tahun 2020 sampai 2021. Grafik manakah yang merepresentasikan Denpasar? Grafik manakah yang paling tepat, paling cocok untuk merepresentasikan Denpasar? Apakah yang berwarna merah, apakah biru? Kalau saya menjawab biru, saya klik biru. Dan kemudian saya menjelaskan alasannya. Kemudian saya next. Di sini ada pada layar sebelumnya kalian memilih biru. Jawaban yang benar adalah merah. Itu ya. Itu kalau saya memilih biru. Kalau saya memilih merah, coba. Merah,
Saya pilih jawabannya, saya berikan alasannya, saya next. Nah, di sini beda. Jawabanmu tepat. Grafik merah merepresentasikan dan seterusnya. Nah, artinya note atau catatan yang tertulis di layar ini itu tergantung dari di layar 4 ini ya. Di layar berapa tadi? Ya betul. Layar 4 ini tadi itu tergantung dari apa yang kita pilih di layar yang ketiga. Kalau merah seperti ini, kalau biru jawabannya seperti ini. Kalau tidak memilih, seperti ini. Nah, jadi tergantung dari apa pilihan kita di layar sebelumnya. Dan seperti itu. Dan kemudian misalkan, misalkan ya, ini kan Y sama dengan, ini yang benar apa ya? Coba saya yang benar saja ini. 12,11 plus 0,49 cos pi per 6. Submit. Nah, jadi seperti itu. Coba saya edit. Apakah ada yang keliru saya? Oh, kurang X. Nah, artinya grafik yang ada di komponen graf ini ya, kan tadi kalian mengeklik graf tadi ya, itu tergantung dari apa yang kita tuliskan di sini. Ya kan ya? Jadi ada dalam tanda kutip komunikasi. Jadi komponen yang satu yaitu mat input ini berkomunikasi dengan komponen yang lain itu mat graph. Yang kita tuliskan di sini langsung akan terlukis di sini. Kalau saya misalkan cos px gitu ya, itu juga langsung terlukis di sini. Tapi nggak cocok dengan titik-titiknya gitu ya. Nah, jadi hal-hal semacam itu kita akan pelajari yang namanya adalah computation layer. Jadi kita akan menggunakan bahasa pemrograman. Tapi yang akan kita lakukan pada pertemuan selanjutnya itulah bahasa pemrograman Desmos atau computation layer yang sederhana. Nah, jadi seperti itu semuanya ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat semuanya dalam mengembangkan aktivitas interaktif. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Siang, Pak. Terima kasih. Salam Selamat sehat. siang, Pak. Pak. Terima kasih. Siang, Pak. Terima kasih, Pak.